Jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik angka indeks. Video kelima ini membahas penggunaan IHK. Mari kita mulai. Penggunaan IHK secara mendasar adalah hanya dua saja. Yang pertama adalah untuk menetapkan laju inflasi. Dari hasil penghitungan inflasi, dibuatlah analisis dan kebijakan. Inflasi sering masuk dalam model ekonomi untuk mendapatkan penjelasan sebab akibat berbagai variabel ekonomi. Dari penghitungan inflasi dibuatlah analisis dan kebijakan. Inflasi sering masuk ke dalam model ekonomi untuk mendapatkan penjelasan sebab akibat berbagai variabel ekonomi. Inflasi juga bisa dijadikan dasar dalam kebijakan penetapan upah, uang pensiun, dan suku bunga. Mirip dengan itu adalah penggunaan IHK untuk penetapan nilai real atau daya beli uang. Kita bahas penetapan laju inflasi. Inflasi merupakan perubahan relatif, lebih tepatnya kenaikan relatif dari IHK. Karena kalau perubahan itu berupa penurunan IHK, maka namanya adalah deflasi. Sebelum membahas contoh penghitungan inflasi dan penetapan nilai real penggunaan IHK, kita bahas beberapa istilah yang digunakan dalam inflasi. Yang pertama adalah inflasi month to month, yang maksudnya adalah penghitungan inflasi selama sebulan masa observasinya. Jadi, pernyataan inflasi month to month pada bulan Juli berarti inflasi selama bulan Juli, yang dihitung sebagai perubahan IHK bulan Juli dibandingkan bulan Juni. Kemudian ada istilah inflasi year to date, yang artinya adalah inflasi di tahun berjalan. Jadi merupakan perubahan relatif IHK mulai dari akhir tahun sebelumnya sampai dengan akhir bulan yang dirujuk. Inflasi year to date sampai dengan bulan Mei berarti perubahan relatif IHK bulan Mei dibandingkan bulan Desember tahun sebelumnya. Kemudian ada istilah inflasi year on year, yang artinya adalah inflasi selama setahun sampai dengan bulan pengamatan. Jadi inflasi year on year pada bulan Juni 2023 adalah perubahan relatif IHK mulai dari akhir Juni 2022 sampai dengan akhir Juni 2023. Penggunaan IHK yang kedua adalah untuk penetapan nilai real. Nilai real merupakan daya beli uang. Uang yang sama namun menghadapi harga-harga yang lebih tinggi, maka akan mempunyai daya beli yang lebih rendah. Bahkan uang yang lebih tinggi namun berhadapan dengan harga-harga yang sangat tinggi, mungkin daya belinya tidak setinggi uang yang lebih rendah namun menghadapi harga-harga yang jauh lebih rendah. Jadi, nilai real atau daya beli merupakan kesetaraan dengan nilai uang setelah memasukkan tingkat harga. Maka, formulanya adalah bahwa nilai real waktu T adalah nilai nominal waktu T dibagi IHK juga waktu T dikali dengan 100. Ini adalah bila membandingkan atau menetapkan kesetaraan nilai real atau daya beli pada waktu tertentu dengan daya belinya pada waktu dasar dari IHK-nya. Kadang-kadang kita ingin membandingkan nilai real dengan sembarang waktu yang bukan waktu dasar dari IHK-nya. Katakanlah waktu S, sehingga mencari nilai real atau daya beli setara waktu S pada waktu T. Pada situasi ini, kita perlu mengganti angka 100 itu dengan IHK waktu yang digunakan sebagai rujukan pembanding, yaitu waktu S tadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa formulanya yang terakhir lebih umum, yang ketika waktu pembandingnya menjadi waktu dasar, maka nilai IHKS itu adalah 100, yaitu nilainya pada waktu dasar. Baik, mari kita lihat contoh untuk kedua penggunaan IHK di atas. Ini contoh penggunaan angka indeks untuk penetapan laju inflasi dan daya beli dari upah minimum provinsi. Pertanyaan A. Menghitung laju inflasi tahunan selama 2016 sampai dengan 2020. Pertanyaan B. Apakah daya beli buruh berdasarkan perkembangan upah minimum
provinsi, dan IHK telah bertambah baik. Untuk menghitung inflasi, maka kita panggil formula inflasi. Untuk inflasi sepanjang 2016, formula dan nilainya menjadi begini. Jadi inflasi 2016 adalah 5%, yaitu 105 dikurang 100, hasilnya dibagi 100. Untuk inflasi sepanjang 2017, formula dan nilainya menjadi begini. Jadi inflasi 2017 adalah 3,81%, yaitu 109 dikurangi 105 dan hasilnya dibagi 105. Untuk inflasi sepanjang 2018, formula dan inflasinya menjadi begini. Jadi inflasi 2018 adalah 5,50%. Untuk inflasi sepanjang 2019, formula dan nilainya menjadi begini. Jadi inflasi 2019 adalah 5,22%. Dan untuk inflasi sepanjang 2020, formula dan nilainya menjadi begini. Jadi inflasi 2020 adalah 5,79%. Baik, kita lanjutkan penetapan upah real pada frame berikutnya. Silakan diikuti. Sekarang kita membahas perkembangan daya beli upah atau daya beli uang atau nilai real. Pertama, harus ditetapkan dahulu rujukan waktu pembandingnya, yaitu barang dan jasa waktu yang mana yang menjadi pembanding. Dalam kasus soal ini, hanya ditanyakan apakah daya belinya meningkat. Maksudnya adalah apakah upah yang terus bertambah sepanjang waktu itu telah meningkatkan jumlah komoditas yang dapat dibeli. Perkembangan daya beli selama periode 2016 sampai 2020 dapat memilih waktu paling awal yaitu 2016 atau paling akhir 2020 atau waktu lain dalam rentang itu. Mari kita pilih 2020. Mari kita pilih 2016. Karena 2016 bukan waktu dasar dari IHK-nya, maka formula yang digunakan adalah yang kedua itu. Jadi pengalinya bukan 100, melainkan nilai IHK 2016. Bila pada formula ini kita terapkan situasi tahun 2016, maka kita mendapatkan hasil 120 ini. Selanjutnya, untuk situasi 2017, maka kita akan mendapatkan nilai real 119,45 ini. Selanjutnya, untuk situasi tahun 2018, maka kita akan mendapatkan nilai daya beli 116,87 ini. Bila untuk situasi tahun 2019, maka kita akan mendapatkan nilai daya beli antara setara 115,41 di tahun 2016. Dan bila untuk situasi tahun 2020, maka kita akan mendapatkan nilai daya beli setara 114,02 di tahun 2016. Jadi, melihat perkembangan daya beli upahnya, kita dapat melihat bahwa nilainya cenderung menurun terus-menerus. Demikianlah penggunaan IHK. Kita akan membahas penggabungan beberapa runtunan angka indeks pada video bagian 6. Silakan diikuti.